Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Semoga informasi dari video ini bisa bermanfaat untuk teman atau saudara kita yang lain. Terima kasih, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan coba membagikan sebuah cara untuk memperbaiki lampu Philips dengan daya 9 watt. Kondisinya masih total ini Mas Bro. Oke, langsung kita eksekusi ya Mas Bro. Tapi tunggu dulu Mas Bro, ada yang ketinggalan Mas Bro. Kopi dulu kita Mas Bro. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya Mas Bro. Kita congkel dulu. Mas Bro, ini penampakannya. Ternyata merek Philips yang ini menggunakan sistem DOB ya Mas Bro, driver on board. Itu drivernya sudah menyatu langsung dengan PCB LED-nya. Tipe yang seperti ini sebenarnya agak susah untuk diperbaiki Mas Bro, karena kadangkala ketika kita menjumpai salah satu chip LED yang rusak ataupun sebagian rusak, ketika kita mengganti dengan teknik pemanasan, ada komponen-komponen lain yang ikut gosong Mas Bro, karena ketika kita menggunakan pemanas dengan elemen itu, bisa jadi komponen yang lainnya ini tidak tahan dengan panasnya dan malah terbakar. Jadi ketika kita udah pasang semuanya dengan yang baru, kadangkala malah mesinnya yang bermasalah Mas Bro. Tapi kita tidak menggunakan teknik itu Mas Bro untuk kali ini, karena sepertinya dia menggunakan resistor paralel yang untuk pengatur arus untuk ke driver LED-nya. Saya akan coba menggunakan teknik baru lagi. Sebenarnya untuk saya baru, tapi kalau mungkin YouTuber atau user lain sudah biasa mungkin melakukannya Mas Bro. Oke, kita coba cek dulu chip LED-nya Mas Bro, apakah hanya satu ini yang kosong. Saya menggunakan modul HVDC ya Mas Bro. Jika tidak mempunyai modul seperti ini, kita bisa menggunakan untuk chip LED yang 9 volt, kita bisa menggunakan baterai yang 9 volt bisa Mas Bro, ataupun adaptor yang bisa di setel, bisa disetting untuk 9,1 volt atau 9,2 volt, masih tetap aman Mas Bro. Jadi tiap chip LED nya bisa kita tes. Harus diperhatikan nih Mas Bro, ketika mengetes ada chip LED yang pinggirnya sedikit cowakan ataupun sudutnya tidak lancip, di situ berarti sisi negatifnya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita cek langsung. Karena saya menggunakan HVDC Mas Bro, modul ini otomatis menyesuaikan berapa kebutuhan chip LED yang kita cek Mas Bro. Kalau punya untuk baterai 9 volt, kita hanya bisa mengukur salah satunya saja, satu persatu. Tapi menggunakan HVDC ini kita bisa mengecek hampir keseluruhannya Mas Bro, bahkan keseluruhannya ya Mas Bro. Dia menyesuaikan, tapi tidak masalah ketika kita mengecek satu persatu. Kelebihan dari HVDC ini Mas Bro, dia bisa multi, bisa untuk mengecek satu persatu, bisa lebih dari satu, bisa juga mengetes jalur yang putus ya Mas Bro. Kadangkala kita menemui salah satu chip LED yang tetap bagus, tapi ketika kita memasang chip LED yang baru, ternyata kurang sempurna menempel kaki-kakinya,
walaupun chipletnya baru, tapi ketika tidak kuat menempel dengan PCB nya, maka walaupun kita tes begini dia menyala, tapi ketika kita tes jalur seperti ini, jalurnya akan terputus sampai sini, jadi tidak akan menyala seperti ini, menyalanya cuman sampai sini ataupun tidak menyala semuanya. Tapi ketika kita tes dengan ini, ketahuan Mas Bro di mana dia putusnya. Itu kelebihannya Mas Bro. Oke, kita lanjut ke proyek kita kali ini. Kita tes sampai di mana dia putusnya. Ternyata benar Mas Bro, berarti satu chiplet yang putus. Oke, kita akan coba menjumper chiplet yang putus ini Mas Bro. Nah, chiplet yang putus ini Mas Bro, kadangkala orang lain atau pihak lain ada yang mengatakan aman untuk menjumpernya selama cuman satu chiplet. Tapi selama saya mencoba untuk memperbaiki chiplet, apalagi dengan kondisi chiplet yang lain yang sudah ada bercak-bercak, itu jarang ada yang bisa bertahan lama Mas Bro. Paling lama 2 hari 3 hari dia chiplet yang lain selain yang kita jumper tadi, dia akan ikut kosong Mas Bro, satu persatu terus menerus begitu. Alasannya sebenarnya ada Mas Bro, nanti kita jelaskan ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita congkel dulu. Kemudian kita kasih sedikit fluk atau gondorukem namanya Mas Bro kalau di Jawa Mas Bro. Oke, kemudian kita jumper menggunakan timah ya Mas Bro. Oke, seperti ini penampakannya Mas Bro. Kita tes dulu nyalanya dulu Mas Bro, apakah menyala atau tidak. Nah, nyala ya Mas Bro, tapi sebentar aja ya Mas Bro, karena chiplet yang ada sekarang sudah berkurang satu Mas Bro. Jadi arus yang dialirkan ke chiplet ini sudah tidak sesuai dengan apa yang diberikan sama driver yang di sini Mas Bro. Jadi kalau kita cuman menjumper sini saja, chiplet di sini tidak akan bertahan lama karena arus yang diberikan dari driver lebih besar dari arus yang dibutuhkan dari chiplet ini Mas Bro. Sebaiknya arus yang diberikan ke chiplet ini di bawah dari arus yang dibutuhkan chiplet ini Mas Bro, supaya chipletnya awet dan tidak terlalu panas. Oke Mas Bro, bagaimana cara kita untuk menurunkan arusnya Mas Bro? Nah, kita bakalan bergabung dengan hitung-hitungan nih Mas Bro, dengan hitung-hitungan belajar matematika kita Mas Bro. Kuncinya untuk driver seperti ini Mas Bro dan driver yang lain biasanya ada 2 buah resistor yang dipasang secara paralel. Ini sulit Mas Bro karena kameranya kamera HP biasa nih Mas Bro, HP jadul apalagi. Pokoknya dia resistornya dipasang secara paralel, kadang ada 2 atau 3. Disitulah letak pengatur arusnya Mas Bro. Oke lah, saya akan coba mengetes
atau menunjukkan ciri-ciri dari resistor yang paralel tersebut, Mas Bro. Nah, di sini ada dua buah resistor yang sejajar. Untuk menentukan dia paralel atau seri, Mas Bro, kita cukup menempelkan di sisi yang sama sejajar. Jika dia berbunyi dan menunjukkan angka 0, berarti kaki-kaki yang sejajar tersebut berhubungan, Mas Bro. Kemudian yang sebelahnya lagi, di atasnya ini, nah ternyata berhubungan. Jadi yang dimaksud dengan rangkaian paralel itu, Mas Bro, kaki sebelah sini menyambung, kaki sebelah sini menyambung. Jika seri, dia kaki sebelah sini tidak menyambung, bisa jadi sebelah sini menyambung, sebelah sini tidak menyambung. Oke, Mas Bro, kita bakalan hitung-hitungan ya, Mas Bro, untuk menentukan berapa nilai resistor yang baik untuk chiplet yang sudah kita jumper ini, Mas Bro. Oke, lanjut, Mas Bro. Oke, Mas Bro, sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya ya, Mas Bro, dan jangan di skip videonya supaya tidak gagal paham ya, Mas Bro, karena ini lumayan penting, Mas Bro, untuk sistem jumper lampu seperti ini. Selain kita menggunakan teknik silang kabel, jumper yang menggunakan kabel yang disilang, kita bisa menggunakan teknik ini tanpa perlu menggunakan kabel apapun. Tapi kita harus menghitung nilai resistornya, resistor mana yang bisa kita buang ataupun resistor mana yang bisa kita ganti. Oke, Mas Bro, kita sama-sama belajar ya, Mas Bro. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui resistor dulu, Mas Bro. Ini R1, R2. Ini adalah susunan seri ya, Mas Bro. Seri. Kalau begini susunannya, berarti rumusnya adalah R1 ditambah R2. Jadi gampang saja, Mas Bro. Jika R1 nya 100 ohm, R2 nya 200 ohm, maka totalnya adalah 100 ditambah 200, 300 ohm hambatan, nilai hambatannya. Oke, untuk yang dipasang secara paralel, R1, R2 seperti ini nilainya, Mas Bro. Untuk mengetahui nilai hambatannya ya ada rumusnya, Mas Bro, tapi sebelumnya kita harus tahu juga bahwa semakin besar nilai hambatan di sini, maka semakin kecil arus yang dihasilkan, Mas Bro. Semakin besar nilai hambatan R1 R2 di sini, totalnya, Mas Bro, keluarannya di sini akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau punya nilai hambatan dari R1 R2 ini lebih kecil atau diperkecil, maka arusnya akan lebih besar. Jadi untuk lampu LED yang kita perbaiki ini, kita harus memperbesar nilai R1 dan R2 nya. Dengan catatan kita harus tahu dulu, Mas Bro, nilai total dari hambatan yang disusun secara paralel ini, Mas Bro. Nah, anggap saja R1 R2, kita cek dulu, Mas Bro, berapa R1 dan R2 nya. Sekali lagi maaf Mas Bro kalau poinnya tidak terlalu kelihatan karena kameranya HP jadul, Mas Bro, harap maklum. Oke, Mas Bro,
kelihatan 4R70, yang satunya 3R30. Oke, 4R70, R2 nya 3R30. Ini maksudnya adalah 4,70 ohm, 3,30 ohm. Untuk mengetahui total resistansi dari R1 dan R2 ini Mas Bro, sesuai sama yang di sini Mas Bro, ada rumusnya Mas Bro. R total 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, berbeda rumusnya Mas Bro sama yang disusun seri, dia ada pembagian di dalamnya. Oke, coba kita masukkan Mas Bro. 1 dibagi 4,70 ditambah 1 dibagi 3,30. 1 dibagi 4,70 sama dengan 0,212 tambah 1 dibagi 3,30 sama dengan 0,303. Jadi 1 per R total sama dengan 0,212 ditambah 0,303. 0,212 tambah 0,303 sama dengan 0,515. Jadi R total sama dengan 1 per 0,515. 1 dibagi 0,515 di R total sama dengan 1,941 ohm. Jadi Mas Bro, total dari resistansi yang ada di driver LED ini adalah 0,941 ohm. Jadi Mas Bro, untuk memperkecil arus dari driver ini, kita harus mengubah nilainya menjadi sedikit di atas dari nilai yang ada sekarang Mas Bro. Kadang-kadang orang lain memberikan tutorialnya langsung mencongkel salah satunya Mas Bro, sedangkan kadang-kala nilainya atau selisihnya terlalu besar dari nilai total dari gabungan paralel ini Mas Bro. Jadi sebaiknya kita menggantinya dengan nilai yang sedikit di atas dari nilai ini Mas Bro, bisa 2, atau 2,5, karena kalau umpamanya kita congkel salah satunya Mas Bro, anggap saja yang ini, yang 4,70, yang 4,70 kita congkel 3,3, bisa jadi resistansinya terlalu besar sehingga menyebabkan LED ini tidak menyala Mas Bro, karena resistansinya terlalu besar. Dan apalagi ketika kita congkel yang R2 nya yang nilainya 3,30, lebih besar lagi nilai resistansinya Mas Bro. Jadi kita harus mencari resistor yang nilainya sedikit lebih besar dari nilai total ini Mas Bro. Jangan salah ya Mas Bro, karena itu tadi, kadang ketika kita mencongkel dan selisihnya terlalu banyak, dia malah tidak mau menyala. Oke Mas Bro, kita carikan resistor yang
nilainya sedikit di atas itu. Lanjut ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut hitung-hitungan lagi. Saya sudah cek ini tadi Mas Bro. Di sini ada resistor yang nilainya 5R60. Oke, kita coba hitung ya Mas Bro, apakah cocok apa tidak. Kita hitung 1 per R total, kemudian 1 per 5,60 ditambah 1 per 3,30. 1 dibagi 5,60 sama dengan 0,178. Itu dibagi 0,178, salah Mas, 0,178 ditambah nilai 1 bagi 3,30, 0,303. 0,303 sama dengan 0,178 ditambah 0,303, 0,178 ditambah 0,303 sama dengan 0,481. R total sama dengan 0,481. 1 dibagi 0,481 sama dengan 2,079 ohm. Nah, ini sepertinya cocok ya Mas Bro. Di sini nilai ohm yang dikeluarkan dari paralelnya R1 dan R2 dari chiplet ini, dari driver chiplet ini, nilainya 1,941. Karena kita buang atau jumper salah satunya, kita harus menaikkan nilai ini dengan memparalelkan R1 nya 5,60 atau 5R60 dan R yang 2 nya tetap tidak kita congkel. Oke Mas Bro, kita coba pasang dulu Mas Bro, apakah berhasil. Oke Mas Bro, setelah kita pasang, saya tunjukkan mana posisinya. Itu yang di bawah 3R30, kemudian yang di atasnya yang kita ganti tadi 5R60 ya Mas Bro. Nah, sekarang kita coba dulu apakah menyala semua ya Mas Bro. Dan menurut prediksi saya, menurut penghitungan saya, seharusnya ini sudah bisa digunakan dengan awet lagi Mas Bro, karena arusnya sudah kita turunkan dan dengan cara yang mudah ya Mas Bro. Makanya ketika kita punya driver LED yang kira-kira masih bisa digunakan seperti ini, kita ambil salah satu resistornya. Nanti mana tahu ada driver lain yang dioda bridge-nya konslet, kita bisa ambilkan dari sini. Jadi seperti ini, jangan dibuang ya Mas Bro, tetap berguna sama kita Mas Bro. Jadi dengan modal sedikit timah kita jumper, kemudian kita ganti resistornya, lampu ini bakalan awet lagi Mas Bro. Oke Mas Bro, demikian tutorial tentang penggantian resistor untuk menurunkan arus. Saya harap tutorial ini bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua ya Mas Bro. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.